Jangan deket-deket dong, mundur dikit. Oke, nah kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 1 dari semester 4 Prodi Kesmas Kesehatan Masyarakat akan mempresentasikan apa sih PBL itu, praktek belajar lapangan, kemudian tujuan PBL itu apa, kemudian fungsi PBL itu apa, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Saya Adelia Kusuma Prasetya Putri dan teman saya. Mundur dikit dong. Halo, perkenalkan nama saya Armidika Laureta dari kelas 4A. Dan teman saya, Hai, dan saya Mahmuda Uliani. Dan nih teman kita kurang dua nih. Yang pertama Nela dan yang kedua Alfiatul Ula. Jadi apa sih PBL itu? Jadi PBL itu merupakan mata kuliah yang langsung terjun di studi lapangan masyarakat, yang dimana mahasiswa itu harus belajar dan memahami masalah kesehatan yang ada di masyarakat itu sendiri, yang meliputi berbagai aspek masyarakat seperti sosial, kebudayaan, dan perilaku masyarakat itu sendiri. Dan tidak lupa juga ada aspek institusi kesehatan seperti puskesmas, posyandu, ataupun instansi kesehatan lain yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Oke, yang kedua, di sini kami akan menjelaskan tentang tujuan PBL itu sendiri. Yang pertama yaitu memformulasikan untuk menentukan skala prioritas masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Yang kedua, melakukan dan menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi solusi bagi permasalahan akar. Yang kedua yaitu menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang terakhir, yang ketiga yaitu melakukan intervensi penyelesaian masalah kepada masyarakat terhadap apa yang menjadi masalah kesehatannya di masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah target PBL. Yang pertama, mahasiswa mampu membuat proposal dalam rangka penanganan masalah kesehatan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenal dan membedakan masalah kesehatan di lingkup institusi ataupun lingkup masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan alternatif solusi sebagai implementasi dari teori, konsep, dan metode yang diperoleh di kelas dalam mempresentasikan. Iki lho angel. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan alternatif solusi sebagai implementasi dari teori, konsep, dan model yang diperoleh di kelas sewaktu dalam laporan presentasi yang diperoleh dari pembimbing akademik dan pembimbing lapangan. Oke, yang selanjutnya adalah kegiatan PBL. Apa aja sih kegiatan PBL itu? Nah, di sini kegiatan PBL itu ada 6. Yang pertama adalah pelaksanaan, yang kedua ada penyusunan, yang ketiga ada praktek, yang keempat ada perumusan rencana intervensi, yang kelima ada pelaksanaan identifikasi permasalahan, yang terakhir ada penyusunan laporan. Jadi dimana pembekalan itu kita sebagai mahasiswa yang akan nantinya terjun ke lapangan mengenai PBL itu diberi pembekalan nih, bagaimana cara mengatasi masalah di masyarakat, bagaimana nanti menghadapi masyarakat, dan lain sebagainya seperti itu. Yang kedua, penyusunan schedule oleh mahasiswa atau kelompok. Jadi dalam kegiatan PBL ini kita ada minul. Oke, jadi yang kedua ini adalah penyusunan schedule oleh mahasiswa per kelompok. Gunanya apa? Jadi agar terinci apa saja sih schedule kita dalam melaksanakan PBL selama 10 hari ke depan atau bahkan lebih nih nantinya. Misal, hari pertama kita akan melaksanakan survei, hari kedua kita akan melaksanakan pendataan, hari ketiga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain dan tentunya untuk masyarakat sekitar juga. Nah, yang ketiga ini ada praktek
praktek belajar lapangan selama 10 hari. Jadi setelah kita menyusun schedule apa saja yang akan kita laksanakan, di sini kita mengimplementasikan schedule yang telah kita susun kepada masyarakat selama 10 hari atau bahkan lebih. Yang selanjutnya adalah perumusan rencana intervensi masalah. Kita rumuskan bersama masyarakat. Biasanya kalau di masyarakat waktu PBL itu ada namanya MMD atau musyawarah masyarakat desa. Nah, di situ kita bermusyawarah bersama perangkat desa beserta perwakilan masyarakat. Masalah apa yang ada di warga sekitar? Misal di desa A ada masalah kurangnya jamban bersih. Nah, seperti itu. Yang kemudian adalah pelaksanaannya. Nah, setelah kita rumuskan bersama masyarakat, setelah kita mendiskusikan apa kekurangan dan masalah masyarakat, kita lakukan pelaksanaan dan pengidentifikasian kepada masyarakat. Yang terakhir, inilah tugas yang paling ditunggu oleh mahasiswa setelah kita melaksanakan PBL, yaitu membuat dan menyusun laporan PBL yang akan kita presentasikan juga nanti kepada dosen pembimbing. Seperti itu. Selanjutnya, ada cara pelaksanaan PBL. Yang pertama, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok akan mendapatkan 6-5 orang mahasiswa. Kebalik. Yang kedua, setiap kelompok akan mendapatkan 1 puskesmas untuk pelaksanaan PBL. Kemudian yang ketiga, setiap mahasiswa akan setelah mendapatkan pembekalan PBL, mahasiswa sudah bisa melakukan diskusi kepada dosen pembimbing, yaitu untuk mendiskusikan jadwal dan untuk mendiskusikan tentang program apa yang nantinya akan dilakukan pada saat masa visitasi. Dan yang terakhir, pada saat pelaksanaan PBL sudah dimulai, otomatis penulisan laporan sudah dapat dilaksanakan. Karena apa? Karena nanti akan mempermudah mahasiswa itu sendiri dalam penyusunan laporan PBL. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat sanksi bagi yang melanggar peserta PBL. Apa saja sih sanksinya? Untuk yang pertama di sini terdapat pelanggaran ringan. Nah, untuk pelanggaran ringan ini berupa teguran lisan dan pengurangan nilai. Untuk yang kedua yaitu pelanggaran sedang. Apa itu pelanggaran sedang? Yaitu berupa teguran yang kedua yaitu pelanggaran sedang berupa teguran keras dan tertulis serta pengurangan nilai. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pelanggaran berat yaitu sanksi administratif dan akademik serta pencabutan dan pengurangan nilai bagi peserta PBL dan peraturan lain terhadap institusi yang melaksanakan kegiatan PBL tersebut. Jadi kesimpulannya adalah PBL itu studi lapangan yang memberikan peluang kepada mahasiswa untuk belajar mengenal dan memahami masalah kesehatan secara real dari aspek masyarakat dan aspek institusi kesehatan. Nah, dari Kesmas sendiri itu sangat-sangat berharga. Nantinya, Kesmas akan terjun langsung kepada masyarakat. Dari PBL ini, kita bisa belajar bagaimana cara mengedukasi masyarakat yang benar dan lain hal. Thanks for your attention and jangan lupa untuk like, comment, and share. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng di sini. Thank you. Bye. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.